Halo sobat, senang jumpa lagi di channel gue ya. Nah, kali ini gue mau buat ini nih, power supply simetris ya. Ini gue siapin ininya nih, ini boxnya, ini akan jadi boxnya. Nah, kemarin gue pakai itu tuh apa, box enclosure ya. Ternyata tingginya tanggung ya, cuma 5 cm ya. Nah ini agak lebih nih, ya gue power supply ini ya. agak lebih ya, sekitar 6 cm ya. Nah ini komponennya gue disiapin ya, ini trafo 2 ampere CT ya. Nah, gue kan nanti bikin power supply simetris yang plus minus 15 volt ya, paling nanti gue konekin ke yang 18 volt ya. Oke, ini CT, ini mereknya Kura. Oke. Terus lumayan sih kayaknya sih bener nih ya, 2 ampere ya. Tapi kalau ada yang bilang ini ditulis 5 ampere berarti bohong. Ini kayak 2 ampere benar. Nah ini gue beli jadi ya. Gue beli jadi modulnya ini di mana kemarin ya? Di Sidoarjo ya. Sidoarjo ini 25.000 masalah. Nah 25.000 tuh yang murah ya. Kalau nggak salah kan murah deh. Karena ongkirnya gratis gue, jadi gue pakai ini. Ini harusnya sih kalau ini positif ya. Ini harusnya 979815 ya. Ini negatif berarti ini 7915 ya pasangannya ya. Terus gue siapin ini juga saklar ya. Nah, sebenarnya gue butuh soket ini ya. Ini saklar supaya gue nggak repot aja nih. Ada on off-nya, terus ini juga ada lampu indikatornya ya. Konstruksinya seperti ini ya. Terus oh ini nggak jadi, nggak jadi pakai. Terus ini soket banananya ya. Nanti kan ada 3 tuh, mungkin gue pakai merah, hitam sama hijau ya, sama hijau ya. Jadi merah positif, hitam tuh negatif, hijau tuh nolnya. Oke, apalagi itu aja kayaknya ya. Oh sama trafo ya, trafo sama sikring nanti ya, buat ngamal aja sih. Terus udah ya, sama ini boxnya ya, sama ini boxnya. Nanti gue coba rangkai. Nah sebelum gue rangkai ini, gue mau tes ininya dulu nih. Gue mau tes ininya dulu. Berfungsi apa enggak gitu. Sekalian cari tahu lah ya, buat belajar gue juga. Ini outputnya plus 15, terus ini bawahnya minus 15 ya, apa benar atau enggak gitu. Oke, gue buka dulu lah. Nah, sebelum ini lumayan rapi sih ya. Ini sih lokal lah ya, TV-nya juga lokal. Oke, ini ada resistor penahan arusnya mungkin sekitar 1 ampere ya. Ini kok PNP ya, apa ini transistor ya, coba ya. Oh iya, ini tip 42C ya. Oke, tip 42C ini berapa? Berarti dia tidak pakai IC regulator ya, langsung tip 42 transistor ya. Terus mungkin ini sama kayaknya tipenya, agak susah juga ngintipnya nih. Gue agak bingung nih, mungkin lo bisa jelasin ya kenapa pakai transistor ini ya. Nah yang atasnya ini pakai tip 41C. Oke, tadi gue berpikir ini 7815 kan supaya gampang. Terus di sini kan 7915 ya, yang buat tegangan minusnya. Tapi stabil nggak ya, gue nggak tahu juga nih. Kita coba dulu deh ya. Kalau IC regulator dikasih transistor ya bagus ya. Pertama arusnya jadi besar kan,
kemudian stabilitasnya dia dapat dari AC regulator itu. Cuman kalau ini, wah ini baru juga nih. Oke, kita tes aja ya. Ini udah gua rangka ya. Ini gue pakai ini ya buat ngetes ya. Ini sekarang gue mau connect, ini posisi off ya. Ya, gue connect sini posisi off. Sekarang gue connectin ke ini udah CT-nya nih ke output yang ini kalau salah 2418 ya. Gue nggak ada output 15 ya. Bener nggak nih? Ya. 12, 18, 24 ya. Oke, ini sekarang gue nyalain, gue tes dulu deh ini. Oke, ini gue cek dulu, ini AC ya. AC rehe. Cek dulu berapa nih. Susah ya. Oke, 18 ya. Sekarang kita cek outputnya ya. Gue pakai ini aja nih. Yang satu pakai alligator ya. Ini nolnya di sini ya. Oke, nolnya ini. Terus ini gue coba ukur berapa dapatnya. Inputnya 18 ya. Kelihatan ya? Ini gue dapet 14,6 ya, plusnya. Terus ini gue dapet 14,6 minusnya. Oke sih ya. Ini kan 18 ya tadi ya. Cuma tanggung aja sih ini ya. Tapi cukup lah. Oke, sekarang gue lanjut ininya nih, ngerakitnya ya.
Oke, lo bisa lihat tadi ini korslet ya, ada short ya tadi ya, ada short, akhirnya rusak ininya, transistornya, jadi ngaco tegangannya ya, ya udah tidak sesuai lagi. Nah ini jadi pelajaran juga nih buat gue nih, jangan lo beli regulator ini ya, regulator ini yang cuma menggunakan transistor ya, ini nggak ada pengaman ya. Kalau gue cek tadi di itunya apa, datasheet transistornya TIP 4142 itu bisa menghasilkan arus yang maksud gue bisa mengalirkan arus yang lebih besar ya daripada 78 ya atau 79 ya. IC 78 atau 79 ya. Ini cuma menggunakan Zener ya, ternyata gue perhatiin nih ya, dia menggunakan Zener ya. Oke. Korslet lagi ya, dia hanya menggunakan Zener ya. Di sini dalam, kalau lo bisa lihat ini, gue lepas dulu, ini masih ada tegangan sisa dari si kapasitor ya. Ya, ini menggunakan Zener ya. Ya, kelihatan gak ya? Setelah gue cari tahu di internet ya, dia menggunakan Zener. Ini adalah pembatas arusnya si Zener ya. Terus ini ininya transistor yang mengalirkan arus ya. Nah ini tidak cukup ini tidak cukup aman ya. Jadi sebaiknya pas lo beli ini ya, modul ini ya, lo tanya dulu ini pakai transistor atau pakai LM7815 atau LM7915 ya. Kalau IC regulator yang seri 78 dan seri 79 itu dia ada protection ya, short circuit ya, jadi dibuang ke panas biasanya, jadi lo masih punya waktu untuk menyelamatkan rangkaian ininya nih, apa, power supply lo nih. Ini kalau sekarang begini sih udah susah lah. Nah oke, jadi gue mesti ngulang lagi ininya, membuat ininya dengan IC regulator 7815 dan 7915, jadi mesti bikin sendiri kayaknya gue nih. Oke, itu aja sih dari gue ya. Nah, jadi harap berhati-hati ketika lo memilih ini ya, modul regulator ini ya. Lo tanya dulu pakai transistor doang atau pakai IC regulator. Ya maklum aja gue pemula ya, jadi baru kepikiran tuh begitu pas korslet. Oh ini nggak ada pengamannya ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Nanti bagian keduanya mungkin udah ada apa? Udah gue masukin ke sini kali ya. Nah, endingnya ya. Ini kan belum selesai nih berarti kan pekerjaannya. Jangan lupa lo subscribe ya, like dan komen. Terima kasih.